Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. ngobrol dengan Pak Sugeng Siap. Winarno. Iya, Pak Bib. Ini sebenarnya konsultan saya dalam bidang YouTuber. Jadi saya sebagai YouTuber pemula itu konsultan saya Pak Sugeng ini. Karena saya yakin Pak Sugeng ini pakar banget dalam bidang ilmu komunikasi. Oke, yang kedua ini kita akan bahas tentang deepfake. Deepfake. Ya, jadi deep itu dalam kalau menurut saya. Iya. Saya melihat begini, Pak Bib. Iya, gimana? Di kampanye politik akhir-akhir ini, Ya. ada yang coba memanfaatkan teknologi, Pak. Wow. Ya, saya kira tidak hanya di Indonesia, di Amerika misalnya. Oh, di mana-mana ya. Teknologi juga digunakan Digunakan. untuk kepentingan politik. Betul. Saya kira tahu ya, 2 minggu kemarin muncul Pak Harto. Pak Soeharto lahir kembali gitu ya. Dan suaranya persis ya? Dengan visual persis seperti Pak Soeharto yang asli betul. Suaranya, kemudian beliau pakai peci, pakai batik warna kuning kebetulan, dan mengajak untuk semua masyarakat tidak golput, untuk memilih partai tertentu. Ya partainya Pak Harto. Ini salah satu contoh bagaimana memanfaatkan teknologi untuk keperluan, terutama dalam kaitan kita ini adalah untuk kampanye politik. Nah, Dan teknologi sangat memfasilitasi untuk itu. wow. Nah, yang kita sebut tadi itulah salah satu contoh deepfake. Ya. Jadi deepfake ini teknologi yang bisa memanipulasi suara, visual, gambar, maupun apapun yang kira-kira nanti bisa mengkopas dari sumber aslinya. Wow. Jadi misalnya contohnya Pak Soeharto ini. Betul. Karakter suara Pak Soeharto itu bisa kemudian melalui olah aplikasi deepfake, itu bisa kemudian muncul karakter suaranya Pak Soeharto, tapi sebenarnya yang ngomong itu bukan Pak Soeharto. Termasuk visualnya, Mbak Bib. Betul. Visual Pak Soeharto, bahkan gambar Itu foto aja bisa? Foto saja bisa. Wow. Digerakkan Video, yang kemudian itu kalau orang tidak jeli memahaminya, itu justru dikira Pak Soeharto asli. Ya mungkin kalau masyarakat yang cukup melek media masih bisa, tapi masyarakat awam cukup berbahaya, Pak Bib. Wow. Karena sangat mungkin dugaan saya nanti bisa jadi orang-orang tertentu di kampung, tokoh-tokoh tertentu di kampung tiba-tiba ditelepon oleh sosok tertentu yang sangat terkenal. Betul. Yang ternyata sosok itu sangat dikagumi. Wow. Dan ternyata yang nelpon itu suaranya persis sama. Sehingga Dan kalau video call sama gambarnya juga sama. Dan orang yang ditelepon merasa yakin bahwa itu sosok yang dia kagumi itu. Padahal bukan. Waduh. Padahal aslinya bukan. Iya, benar, ini yang bahaya. Kalau tiba-tiba dan dia merasa tersanjung. Tersanjung dan merasa terhormat karena bayangkan idolanya nelpon misalkan contoh ditelepon Pak Bupati misalkan. Iya, bisa jadi. Jadi karena Pak Presiden suara si Bupati itu benar-benar sama persis. Padahal yang nelpon orang lain. Padahal suaranya orang lain. Bedanya apa dengan AI? Memang dalam konteks teknologi deepfake ini menggunakan teknologi AI, artificial intelligence. Jadi part dari artificial intelligence ini aplikasinya kan banyak, Pak. Ada yang ranah detect muncul ChatGPT dan seterusnya. Ada yang muncul di ranah visual, ada yang muncul di macam-macam. Wow. Inilah yang kemudian yang menjadikan ini nanti konten-konten yang mana yang benar mana yang keliru ini yang perlu jadi kacau masyarakat waspadai. Nah, disinilah Pak Bib yang perlu kita suarakan adalah masyarakat harus media literate atau melek media. Jangan gampang percaya. Di training, dididik supaya melek media. Ya minimal kritis dulu. Iya. Paling tidak. Ketika kita mengakses informasi itu jangan langsung buru-buru percaya. Biasanya langsung percaya. Itulah yang kadang ini. Karena kadang begini, Pak Abib. Informasinya itu begitu sangat meyakinkan. Wow, iya pastilah itu. Apalagi kita tadi itu. Pak Soeharto bisa lahir kembali. Bisa ngomong. Dikira itu ngomongnya dulu ya. Sebenarnya teknologi deepfake ini kalau di penggunaannya Pak Abib memang untuk dunia entertainment, hiburan.
Iya, iya. Banyak sekali penyanyi-penyanyi yang sudah mati dihidupkan lagi. Betul. Memang bisa. Niki Ardila contohnya ya. Bisa divisualisasikan dia nyanyi lagi juga bisa. Nyanyi lagi, bayangkan. Jadi untuk kepentingan hiburan. Betul. Kalau hanya untuk itu mungkin enggak apa-apa lah, seneng lah orang. Tetapi kalau sudah kepentingan untuk manipulasi politik. informasi. Jadi manipulasi informasi ini yang penggiringan opini ini Ngeri, yang menurut saya agak kurang pas. Karena deepfake ini bisa jadi memang, saya kira di Amerika kasus deepfake ini juga mencuat. Ya. Jadi banyak orang yang bisa menjadi seperti Obama waktu itu. Ya, betul. Muncul layaknya Obama yang kemudian menelpon, waktu itu menelpon ya kasusnya, menelpon ke pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh pada massa yang cukup kuat. Ya. Sehingga kemudian ini kayak kemudian menjadi cara tadi untuk memanen elektabilitas tadi bisa juga ditempuh. Jadi tidak perlu ya orangnya benar-benar ngomong. Misalkan apalagi dalam pertemuannya Akbar begitu, kemudian ada LCD besar, ini Obama atau Presiden mau ngomong. Kalau di ruang maya agak sulit. Artinya sulit, ya. Akan bisa di-create gitu suasananya. Ya. Karena di dalam misalnya audio, dari sisi audio ada sound effect. Ya. Orang tidak tertawa bisa kita bikin tertawa secara ini. Orang tidak tepuk tangan kita bisa create tepuk tangan. Orang tidak meneriakkan yel-yel kita bisa meneriak yel-yel. Sehingga ini yang kemudian ini kan secara psikologi orang menerangkap pesan ketika visualnya sangat menarik ini kan mempengaruhi kemudian ini benar ini. Mengaruhi kepercayaan pada informasi yang terjadi. Nah, sajian atau packaging kemasan informasi itu sekarang yang kemudian dibantu dengan lahirnya teknologi terbaru inilah Pak Habib yang semakin menjadikan informasi itu semakin powerful. Betul. Walaupun kadang informasi ini meluncur tadi untuk kepentingan tertentu. Kepentingan yang kadang-kadang menyesatkan bisa jadi atau penggiringan opini tertentu. Betul. Ini yang menurut saya perlu disadari masyarakat. Karena memang ini sesuatu yang agak rumit, yang mengerikan. Sementara di masyarakat kita mayoritas menggunakan gadget, smartphone. Dan semua kalau sudah menggunakan smartphone, akses informasi apapun akan masuk ke mereka. Betul. Sementara kemampuan melek medianya tadi belum cukup kuat. Sehingga jadilah hoax yang sampai sekarang juga agak sangat sulit jadi dimakan mentah-mentah istilahnya. Karena tadi itu aksesibilitas masyarakat kita pada teknologi digital sangat tinggi, sementara kemampuan untuk kritisnya agak masih belum. Betul. Sementara kemampuan kritis ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga kita terhindar dari tadi penyebaran hal-hal yang sifatnya kemudian tidak benar tadi itu. Itu. Dan deepfake ini Pak Habib saya kira nanti akan banyak digunakan, tidak hanya di dunia politik sebenarnya. Di dunia bisnis juga. Di dunia ini memang nanti prediksi banyak pakar 2024 penggunaan AI akan sangat tinggi. Betul. Saya ingat ya, maaf ya, baru ingat saya. Dulu ada video-video di Facebook yang menjelekkan merek motor tertentu. Saya pikir benar itu. Ternyata enggak katanya. Ya, kalau secara ini memang kalau menurut sekarang enggak ada lagi itu. Perangnya itu juga cukup barbar ya menurut saya di dunia maya ini. Apalagi kemudian dengan itu bisnis itu gila itu. Ya. Saya pikir saya benar kebetulan mereknya saya punya gitu. Waduh, getun aku tuku ya. Tapi ternyata sekarang udah hilang. Ya, jadi memang begini ya, terutama pada ini kan perang bisnis ini kan sangat sengit ya. Betul. Ketika situasi perangnya sudah sangat sengit, maka bagaimana menggunakan ini teknologi yang banyak memfasilitasi dan sampai saat ini memang penggunaan teknologi cukup terbukti mampu untuk ini ya mempengaruhi massa perang opini kan. Sehingga itulah yang kadang terutama di politik ini yang harus diperhatikan. Kalau di masyarakat itu tadi itu menurut saya kemampuan untuk mengkritisi informasi. Artinya kita harus dengan kritis mampu membaca bahwa apapun informasi yang masuk ke gadget kita itu tidak selamanya 100% benar. Betul. Dengan mengedepankan sikap kayak begitu, maka kita akan cenderung lebih waspada.
kita cenderung lebih kritis. Ya. Kita bisa mengevaluasi informasi kalau memang kita tidak cukup yakin itu benar, ya kita minimal hanya sampai di gadget kita saja. Nggak usah diteruskan ke orang lain. Biasanya terus di-share. Betul. Memang di masyarakat kita itu ada kebanggaan, Pak Bi. Kalau kemudian dia menjadi orang pertama yang menyebarkan itu kayak bangga. Padahal bisa kena kasus itu. Belum punya tadi. Bisa kena pasal loh itu. Betul, karena di Undang-Undang ITE juga disebutkan bagaimana yang menyebarkan juga sama dengan bagian, yang betul, bagian dari yang mereka kena pasal yang membuat itu. Ya, yang mengerikan kan jadinya. Itu yang ya mudah-mudahan ini ya di pemilu ini di minggu-minggu akhir kampanye ini kurang 1 bulan Pak. Ya, penggunaan teknologi ini yang sifatnya lebih tidak memanipulatif ya. Betul. Tapi bagaimana memang mendidik untuk kepentingan edukasi. Iya. Karena sebenarnya tidak ada yang keliru bagi saya. Teknologi tidak ada yang salah. Ya itulah namanya perang media. Betul. Justru yang jadi persoalan adalah people behind the technology. Wow. People behind the gun-nya itu tadi. Kalau pistolnya kan nggak ada yang keliru. Tapi siapa pengguna pistolnya? Ketika dia gunakan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, jadilah kemudian ini. Kalau untuk defense misalkan. Betul. Lah teknologi juga serupa, Pak. Sama. Kalau untuk kepentingan misalnya mengoptimalkan kampanye yang sifatnya positif, teknologi bisa digunakan. Sangat membantu. Monggo. Tapi kalau penggunaan teknologi itu digunakan untuk kepentingan jahat, lah ini yang harus dihindari. Mengelabui banyak orang. Menipu lah, itu yang harus dihindari. Itu. Dan di sini moral yang penting. Betul. Karena sepertinya kompetisi ini kan sudah beragam cara ditempuh, Pak Habib. Karena memang perangnya cukup sengit gitu loh. Jadi karena ketika di situasi perang yang sangat sengit, masing-masing paslon ini ingin menang. Betul. Satu putaran lagi. Aduh, ngeri. Timnya ini juga harus berpikir keras kan memenangkan kompetisi. Karena saya melihat Pilpres ini kan kompetisi. Betul. Jadi bukan mencari sosok yang memang mau ideal ya untuk rakyat, ideal tapi gitu. Memang kepengen berkuasa. Iya, itu aja. Kalau sudah berkuasa ya pasti ada. Nanti janjinya dari tempatnya nggak popo, bicara lali. Jadi ada ini. Orang Indonesia mudah lupa. Gitu. Ya ini akan menjadi sampling menarik ya di dunia politik saat ini. Bagaimana teknologi itu berperan. Ya, betul. Kita bisa lihat nanti bagaimana teknologi misalnya nanti ada quick count, banyak ya dalam tahapan pemilu ini kan banyak yang kemudian melibatkan teknologi di dalam. Sudah lebih dari 10 itu. Itu nanti bagaimana secara lembaga survei yang diizinkan. Macam-macam. Wah, itu yang ramai itu. Yang dan terjadi tahun 2019 kan? Betul. Ada quick count yang mengumumkan menang atau enggak. Betul. Jadi nanti akan seru menurut saya karena teknologi memfasilitasi untuk beragam keperluan dalam konteks kontestasi pemilu 2024. Tinggal sekarang bagaimana nih mentalitas orang yang menggunakan teknologi ini lebih untuk kebermanfaatan atau kemudorotan. Betul. Karena teknologi akan berada netral, dia mau dipakai apa dia akan nurut. Akan nurut tergantung tadi itu people behind the technology tadi itu yang harus punya ya tadi ya etika dan moralitas untuk kebaikan. Betul. Kita harus menghindari hal-hal yang sifatnya destruktif. Ya, destruktif. Dan itu taruhannya bangsa. Betul. Gitu. Bahkan tokoh-tokoh yang turun gunung itu katanya kalau ini terjadi macam-macam ya, itu bangsa kita terpecah-pecah. Itu ancaman yang sangat mengerikan. Saya kira itu Pak Ageng ya. Ya, saya kira pemilu 2019 kemarin itu pelajaran penting ya untuk pemilu 2024. Cebong ngambret yang berseteru itu saya kira nanti semoga tidak terulang ya. Mudah-mudahan. Karena 2019 itu contoh real yang kemudian bagaimana sebenarnya perseteruan itu tidak penting, tidak dibutuhkan ya. Iya, kasihan. Tetapi sekali lagi ya ini masa di dunia maya. Ujung-ujungnya kan pimpinannya, elitnya bersatu. Ya itulah. Di bawah masih berantem. Itulah. Suami istri kadang masih berantem. Saya kira 2019 pelajaran ini. Iya, mudah-mudahan 2024 tidak terjadi. Betul. Karena kalau kemarin memang calonnya hanya 2 Pak Bir. Iya. Kalau 2 itu terjadi politik biner. Biner itu kalau ini gitu, dia head to headnya. Tapi ini kan bisa biner Pak. Nanti kalau 2 putaran. Ini akan menjadi lebih seru ketika nanti 2 putaran. Ketika kemudian head to headnya satu dengan yang lainnya. Kalau itu yang terjadi maka ya seperti dalam drama. Biner ada lagi. Antagonis, ada protagonis. Ini tokoh baik, ini tokoh jahat. Jadinya begitu. Itu yang main itu tokoh baik, tokoh jahat. Yang kalau dia berpelaku dan itu kasihan bangsa ya. Ya semoga kita
menjadi tidak jadi korban gitu ya. Betul. Kita kalau bisa menikmati itu sebagai anggap saja tontonan atau hiburan itu akan lebih aman ya daripada terbawa arus yang malah merugikan. Betul. Oke Pak Geng, saya kira jangan lama-lama. Siap. Supaya tidak bosan, ini penting banget. Ilmu komunikasi itu ternyata luar biasa ya. Saya baru paham sekarang. Saya tidak pernah mempelajari ilmu komunikasi. Sosiologi antropologi ya, tapi Ikom ini ternyata luar biasa. Ternyata dalam era politik yang sedang memanas ini. Betul. Terima kasih banyak Pak Geng. Sama-sama. Semoga bisa luar biasa. Sharing dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bikin konten yang mencerdaskan bangsa. Siap. Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.